kota gede. Iya. Mosok gak duwe sepak bola amputasi. Dan teman-teman disabilitas Surabaya iki yo akeh. Ayo. Dan akhirnya temen, "Yos ayo padha semangati kan." Terus yo apa carane arek dhewe gak ngene-ngene. Wis arek dhewe niat, bondoe bondo nekat. Tim Persebaya ngejak latihan bareng ngene-ngene. Wah, iku tambah teman-teman pasti semangat lagi untuk latihannya. Tapi saya yakin menang. Insyaallah. Wah, sama alon. Sama alon ya. Soalnya bola itu bulat. Bola itu bulat ya. Jadi insyaallah menang aku ngono yo. Insyaallah menang. Jadi ngene, tak usahakan menang yo apa carane yo. Bapak-bapak manajemen Persebaya ditantang lho pemain ditantang itu. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Sore ini kita masih berada di podcast perdana kita ya, Aku Bonek Bonita. Sore ini masih bersama dengan kami sebagai host di sini. Saya Bunda Sari dan juga host yang kedua ada Saya Yaya. Ya. Alhamdulillah ya, kita sore ini cuacanya hujan ya. Hujan, tapi kita untuk di podcast perdana kita yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial Luar ya. biasa. Luar biasa ya. Jos banget. Kita kedatangan tamu kita dari Persas, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya ya. Dengan ketuanya dengan Bapak Endro. Selamat sore Pak Endro. Selamat sore Bunda. Mas Kusnul selamat sore. Selamat sore. Ya. Pemain inti. Pemain inti Iya, ya, pemain inti dari timnas ya. Oh, bukan timnas, Persas. Oh, Persas Iya, ya, Persas ya. Iya. Kurang sarapan Bunda. Kurang sarapan. Terus. Oke. Mungkin Pak Yaya mau memulai dulu. Kita mulai dulu ya. Iya. Saudara-saudara, saya akan mulai dulu. Ojo guyu-guyu. Mas Kusnul ya, sama Pak Endro sebagai ketua. Ya. Pak Endro, kemarin tadi malam latihan ya, kita sama Bunda Sari sempat nonton. Waktu itu kita sempat berpikir, ya apa sih pertama kok iso ngaiti gawe Persas iki piye ngono Pak? Awal mulanya Awal mulanya. Berdirinya Persas. Iya. Sahabat saya. Iya, karena Awal mulanya berdirinya sepak bola amputasi bisa berdirinya di Surabaya ini. Awal mulanya kita itu saya itu emang dari dulu cita-citanya dan hobinya main bola. Main bola. Habis itu masa saya punya pikiran, masa bisa apa ada di sini nih tempat atau wadah untuk sepak bola seperti saya kan, fisiknya seperti ini. Akhirnya saya cari-cari di sosmed, ada, tapi di luar Jawa Timur. Awal mulanya saya tahu sepak bola amputasi itu. Dan akhirnya lama kelamaan, alhamdulillah di Jawa Timur ini udah ada pertama kali itu di Jember. Oh berarti di Surabaya enggak ada ya Mas? Belum pernah di Jawa ada. Timur berarti ya. Di Jawa Timur. Awal mula ada di Jember, merembet, ada di Madura. Akhirnya deket kan sama Surabaya sama Madura. Dan saya gabung di Madura. Ada 2 tim teman saya yang dari Surabaya ini. Saya sama salah satu teman Persas juga awal mula itu gabung di Madura. Di Madura akhirnya udah berdiri, namanya itu Persam Madura. Berdirinya itu. Persam itu apa Mas Kusnul, maaf kalau boleh tahu? Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura. Oh Madura, iya. Almura udah berdiri, kita belum pernah latihan. Sama sekali ya. Tim itu udah berdiri, Madura itu udah berdiri, tapi kita belum pernah latihan. Karena apa? Satu, kendala COVID, yang lagi gencar-gencarnya COVID lagi itu. Dan akhirnya COVID itu mulai meredah. Ada berita, ada liga di Jember yang ngadain Jember, se-Jawa Bali, liga itu. Tim Madura, ketuanya Madura gimana? Teman-teman ini berangkat atau enggak? Dan enggak pernah latihan sama sekali, enggak pernah tahu itu sepak bola gimana cara mainnya. Gimana?
dengan bondo nekatnya arek-arek. Akhirnya udahlah, bismillah kita berangkat. Akhirnya bismillah. Iku kurang latihan nyaduk gitu dong ya. Belum pernah. Ya, nyaduk belum pernah. Kurang latihan nyaduk wis ikut kompetisi ya. Benar-benar bonek gitu ya. Nah, akhirnya bismillah kita berangkat ke Jember. Di sana kita ikut liga. Alhamdulillah Madura dapat juara 3 di situ. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu Madura dapat juara 3. Itu nggak pakai latihan itu padahal. Latihan juara 3. Nggak pakai latihan. Kalau latihan juara berapa? Wong sing pinter apa musuhnya sih nggak tepat ya. Nekat pokoknya. Nekat ya. Bondo nekat. Iya. Setelah pulang dari situ, kita pulang dari Jember, saya sama teman saya yang dari Surabaya nih punya omongan seperti ini. Ayo rek, Surabaya kota gede. Iya. Mosok gak duwe sepak bola amputasi. Dan teman-teman disabilitas Surabaya iki yo akeh. Ayo. Dan akhirnya temen, "Yos, ayo padha semangati kan." Terus yo apa carane arek dhewe gak ngene-ngene. Wis, arek dhewe niat, bondo nekat. Bonek Dan lagi akhirnya ya. kita kumpulkan sesepuh disabilitas itu. Kita kumpulkan, kita omongi, "Pak, gimana kita mendirikan sepak bola amputasi ini di Surabaya?" Jadi di Surabaya sampai sekarang itu untuk klub untuk sepak bola amputasi stabilitas ya, disabilitas itu hanya Persas saja ya. Hanya Persas ya. Kalau dibilang olahraganya disabilitas itu banyak. Bidang-bidangnya Ya. banyak. Tapi kalau untuk sepak bola yang amputasi baru Persas saja di Surabaya. Mungkin dari Pak Ketua untuk ini ya, setelah Persas terbentuk ya. Ya, ini Ketua. Golek pemain iki opo, Pak? Lah iki lho, opo gawang iki, Pak? Sebentar, maaf saya potong. Kalau boleh tahu ya, sejak kapan didirikan Persas ini? Iya. Begini, setelah Mas Kusnul itu pulang dari Jember, terus kita istilahnya ngobrol-ngobrol sama disabilitas yang lain. Nah, waktu itu memang saya ikut ke Jember untuk mensupport. Kan ada teman-teman di komunitas, "Pak, iki ada teman-teman yang ikut kompetisi." Nah, terus ikut. Nah, setelah pulang ditindaklanjuti seperti itu. Sebetulnya saya juga nggak tahu. Karena saya ikut ke sana, loh, asik juga ya, dengan penuh semangat, dengan keterbatasan bisa istilahnya untuk berprestasi dalam hal bidang olahraga. Akhirnya kita waktu itu kumpul di Warkop ya. Ayo kita urunan Warkop itu kita bahas. Alhamdulillah terbentuknya pas hari Jumat tanggal 25 Februari. Oh, Jumat lagi. Tahun 2022 ini. Berarti masih baru. Berarti hebat ya. Februari. Terbentuknya hari Jumat berkah ya. Iya, Jumat berkah mana ya. Iya. Gitu. Oh iya, Pak Ketua, untuk mencari pemainnya itu ya apa, Pak? Iya. Awal mulanya begini. Kita ini nggak ada ujuk-ujuk, sebelumnya memang ada komunitas. Jadi dari berbagai komunitas seperti Disable Motorcycle Indonesia. Nah, di situ kan banyak teman-teman yang disabilitas. Oke, ayo kita informasikan. Kita bahwa Cari di Surabaya, ya. di Surabaya itu ada sepak bola yang khusus untuk disabilitas, khususnya amputasi. Begini dikenalkan, cara mainnya begini, pakai alat harus khusus, alatnya kan ada crook elbow itu. Kadang memang sulit juga. Kadang takut nanti apa jatuh. Oke, kita mengadakan latihan, lihat aja dulu. Seperti itu. Sejauh ini, monggo mau dilanjutkan? Memang ada beberapa yang pernah lihat gitu, terus tiba-tiba, "Waduh Pak, aku takut jatuh." Terus, "Pak, aku nggak boleh sama istri." Seperti itu. Kendala-kendala itu. Tantangannya banyak juga. Tantangannya banyak ya. Sejauh ini Pak, Persas ini sudah ada berapa anggotanya ini? Untuk pemainnya sudah ada, untuk pemain tengah 8, yang untuk kipernya itu 3. Tapi dari daftar-daftar tersebut, waktu latihan kan terus kita pantau, yang datang, yang antara aktif dan tidak aktif itu memang ada. Terus ada yang mengundurkan diri juga. Nah, memang yang pertama kita Persas berdiri itu punya pemain 2, yaitu Mas Husnul Yakin sama Mas Saiful Arifin. Kalau latihannya di mana, Pak?
waktu pertama kita lapangan seadanya. Jadi kita belum punya lapangan, jadi lapangan kampung, Mas. Lapangan kampungnya benar, ya. Lapangan kampung. Jadi rumputnya panjang. Layak untuk sepak bola emang itu. Pokoknya medeni lah lapangannya ya. Tapi untuk rutinnya sudah ada ya? Seminggu sekali atau sebulan berapa kali? Seminggu sekali ya. Hari Rabu. Di mana ya? Di lapangan Taman Jangkar di daerah Jambangan. Jolor, lek kepengin delok arek Persas main. Latihan ya. Yeah. Latihan nang nggone Taman Jangkar. Jambangan sawah ya. Jam piro, Mas? Habis maghrib lur. Tadi kedatangan sampean itu juga memberikan semangat dulur-dulur ya. Semangat buat dulur-dulur kita ya. Karena apa ya, dulur-dulur di Persas iki satu-satunya klub disabilitas yang ada di Surabaya itu butuh dukungannya dulur-dulur kabeh. Ya gitu ya. Benar Sari ya. Ini juga tadi saya juga sebelum kita podcast kita juga sempat ngobrol dengan Pak Endro tadi ya. Bahwasannya Mas Kusnul Idi adalah salah satu dari beberapa pemain timnas yang masuk seleksi ya Mas Kusnul ya. Ya rencana sih ini ya rencana, dan saya juga minta bantu doa-doanya dari teman-teman bisa ikut seleksi dan ikut TC di Jakarta dan lolos untuk ikut ke timnas di Piala Dunia di Turki. Di Turki, Masya Allah, hebat ya. Ya tak dongano lolos rek benar Surabaya iku ono kebanggaan ya. Merah putih no Turki ono. Merah putih ya. Lalu ini Pak Endro ada yang mau saya tanyakan lagi. Visi misinya Persas ini apa untuk kedepannya Pak Endro? Visi kita itu untuk mewadahi teman-teman disabilitas yang jadi sebagai wadah ya Pak ya. Oke. Bisa menyalurkan bakat dan minat. Ya. Hobi ya. Benar. Karena saya lihat juga tadi Mas Kusnul tuh semangat banget gitu loh ya. Untuk misinya itu berharap dengan adanya sepak bola amputasi bisa mengangkat derajatnya, bisa berprestasi, mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang olahraga, khususnya sepak bola ya. Surabaya terkenal dengan Persebaya, nanti kita juga punya Persas ya. Gitu Pak Ketua untuk bola ya, itu juga biayanya untuk peralatan juga tidak murah ya Pak. Untuk beli latihan, alat-alat latihan, untuk beli sepatu atau jersey ya. Permisi Pak, apa ada support dari satu perusahaan atau mungkin ada support ya. Ini maaf, ini mungkin ini bahasa dapur ya. Kalau berkenan enggak apa-apa, monggo diflorkan enggak apa-apa, kalau enggak berkenan ya nanti kita enggak florkan. Mungkin ada support dari beberapa perusahaan atau mungkin ada dari pemerintah atau gitu mungkin. Bondo Dewi. Atau Bondo Dewi ya. Biasanya bonek kan bondo nekat ya, Bondo Dewi ya gitu ya. Monggo. Begini Bunda sama Pak Yaya, begini. Saat ini kita kan istilahnya belum memperlihatkan prestasi kan gitu. Jadi untuk support itu kita kebanyakan masih mandiri. Dan memang ada dana pembinaan juga. Mandiri begini, jadi kita dari teman-teman ada komunitas itu istilahnya ayo rek kita yang saat ini kan dari Disable Motorcycle itu menyumbangkan untuk donasi, ayo saono iki buat untuk latihan. Intinya biar teman-teman saat latihan itu bisa berjalan. Terus kalau saya boleh menambahkan, kalau untuk saat ini Persas itu ya jalan apa adanya dulu. Dari perlengkapan ya kita urunan dulu. Ya akhirnya selama kita berjalan selama 3 bulan itu ya alhamdulillah ada donatur ada aja ya. Meskipun ini Bunda aku duwe sepatu bola bekas paling tidak ada yang mensupport lah ya, ada yang mensupport. Iya, awal mula teman-teman latihan katokan jin. Oh ya? Sepatu. Memang. Pakai dasi enggak? Enggak pakai dasi. Sepatu enggak duwe aku nyeker, ya wis nyeker. Luar biasa. Intinya gimana Persas ini bisa berjalan dulu.
Ya kita ya berharapnya saya sebagai pemain ini, sebagai pemainnya Persas. Berharapnya Persas ini bisa tetap berdiri, tetap bisa membuktikan Surabaya ini juga punya Persas. Dan salah satunya untuk tim Persebaya. Ini aku berbicara tentang Persebaya. Mereka itu melihat manajemennya Persebaya itu melihat kita lah. Biar apa? Biar bisa menambah semangatnya teman-teman disabilitas ini untuk latihan sepak bola. Deloken. Maksudnya pemain Persebaya ya delok ngono ya. Enggak elek-elek jangan latihan bareng. Iya. Nah, itu loh. Wani to sampean karo impiannya. Temen tak celukno lho ya karo manajemen Persebaya. Iya, siap. Misalnya nih dari pemain Persebaya ya. Mengadakan bahasanya pertandingan antara pemain Persebaya dengan Persas gitu, kira-kira bagaimana? Sangat gembira banget teman-teman. Ngono ya. Karena gembira toh gak wani? Ya wani. Soalnya itu buat semangatnya pacuannya teman-teman supaya ya pikiran saya buat tambah semangat latihan lagi. Tim Persebaya ngejak latihan bareng ngene-ngene. Wah, iku tambah teman-teman pasti semangat lagi untuk latihannya. Tapi sampean yakin menang? Insyaallah. Sama alon ya. Soalnya bola itu bulat. Bola itu bulat ya. Jadi insyaallah menang aku ngono yo. Jadi ngene, tak usahakan menang yo carane. Bapak-bapak manajemen Persebaya ditantang lho pemain sampean lho karo Persas. Persas ya. Pak Ketua, kemarin sama sempat ngobrol ya. Memang kendalanya kadang-kadang dari transport ya. Karena kadang nggak bisa naik motor sendiri gitu ya. Jadi kendalanya di situ ya untuk mencari pemain ya. Pemainnya saja nih ono, cuma untuk datang menuju lapangan ya untuk latihan ini agak susah. Biaya akomodasinya lah ya. Memang ada yang sudah punya motor yang modifikasi roda 3. Memang kan nggak semuanya kan. Motornya aja berapa terus yang dimodif untuk roda 3-nya juga tambah biaya lagi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada teman-teman itu yang ada masih sekolah juga kita belani atau ngalahin jemput. Ada masih sekolah ya? Juga ya Pak ya? Ada. Tapi memang dalam aturan untuk sepak bola amputasi itu minimal 16 kan gitu. Jadi udah boleh. Untuk maksimalnya los. Jadi minimal usianya 16 ya. 16 tahun ya. Terus pelatih ini kita ke sopo, Pak? Tekon di pelatih ini lagi lho. Terus dibayar piro lah ngono sih. Iya toh? Iya. Dananya juga ndak ada ya. Iya. Bermula memang di sini. Tapi sampe ini sombong lho, Pak. Wong loro iki. Gak duwe gawe klub ya? Iya. Klub bola kan gaya iki ya. Oh iya bonek ya. Bonek. Memang sebelum waktu itu kan kita ngobrol. Ayo kita ada ini istilahnya kayak wadah seperti sepak bola ini. Iya. Terus kita ada waktu itu pelatih ikut ya. Oke. Tapi ini nggak ada apa-apanya loh, Pak. Kan gitu. Memang pelatihnya itu bukan orang lain, masih dulu namanya Gustomo. Itu masih teman sekolah, jadi masih aktif di sepak bola. Terus cerita, ini ada seperti ini, kaget juga. Loh sangar, masuk iso bal-balan bagi satu gitu. Meremehkan awalnya dari penasaran dan dia juga akhirnya menaruh hati di Persas dan dia wis ojo dibayar ini enggak ada respect lah ya, ada peduli melatih teman-teman ini. Oh iya Bunda Sari, Pak Ketua sama Mas Gusnul, kita bicara tadi tentang seleksi ke PSSI ya, ke PSSI ke timnas ya. Apa benar Mas Gusnul? Untuk seleksi itu kan butuh biaya ya Mas Gusnul. Informasi yang saya dapat, ini bener apa enggak? Ayo, jenengan ada support dari Bonek dan Ansor Banser Siwalan Kerto. Alhamdulillah. Bener ya? Bener ada. Aku berarti kata salah ya? Saya ojo bonek torek, bonek bonita. Bonek bonita. Bonita. Ya juga dari saya juga dari teman-teman Persas
mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari aku Bonek Bonita, Bonek Jumat Berkah, terus teman-teman Ansor Banjar, Siwalan Kerto ya. Siwalan Kerto. Itu dari mereka, dari awalnya mereka peduli dengan teman-teman Persas. Ya akhirnya ya semoga teman-teman Persas bisa terwujud mimpinya. Amin. Amin. Ya semoga aja lah. Saya sedikit kepo. Ketemunya dalam acara opo? Kongko ta ngopi ta pas cangkruk opo? Ketemunya Gimana? ya dari Jumat Berkah. Jumat Berkah. Dari Jumat Berkah. Rosso ya, jadi berkah Jumat Berkah ya. Iya. Saya pribadi juga merasakan manfaatnya Jumat Berkah itu. Iya. Padahal baru ikut berapa? 4 minggu ya? Iya. 4 minggu. Iya, habis lebaran kemarin ya. Iya. 4 minggu. Jadi berawal dari Jumat Berkah tadi ya, Mas Kusnul ya. Jadi Mas Kusnul juga sempat ya kan iki Ansor Banser Siwalan Kerto bersama aku Bonek Bonita Jumat Berkah juga mensupport Mas Kusnul. Apa benar Mas Kusnul juga ikut datangin acara Ansor Banser Siwalan Kerto? Bener. Iya. Bener itu. Oh, di acara apa itu Mas Kusnul? Sholawat, ngaji bareng dan sholawatan. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Ya apa rasanya? Merinding. Merinding kok. Enggak tenang gitu ya Mas ya. Tenang ya. Iya, seneng ya Mas ya. Rencananya teko terus ya. Insyaallah. Amin. Jadi untuk saudara kita Persas ini cacat itu bukan menjadi cacat. disabilitas ya. Ya. Bukan menjadi halangan ya untuk mereka terus berkarya, mengukir prestasi, mewujudkan impian-impian mereka. Mengharumkan nama bangsa juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kira-kira nggak kepingin tak hormat ngene nduk ngene ngisore bendera merah putih. Itu cita-cita saya, Bunda. Gantian saya yang merinding sekarang. Gitu ya. Kan dalam bulan dekat-dekat ini kan rencana kan ada liga. Di mana itu? Liga Piala Menpora di Jakarta. Di Jakarta ya. Yang adakan Jakarta. Kapan itu Mas Kusnul? Bulan apa Pak? Bulan Juli. Akhir Juli itu. 2 bulan lagi ya. Itu rencana itu di sana juga nanti ada pantauan juga dari pelatih timnasnya amputasi Indonesia itu. Nah, klub kita kan juga satu. Inilah boleh langsung curhat juga. Florkan aja, silakan. Iya Pak Ketua. Satu, tim Persas ini belum ada dana sama sekali. Belum ada dana, intinya belum siap lah untuk dana untuk memberangkatkan tim Persas ini. Kedua, persiapan pemain. Ya kan yang latihan, yang datang kan masih itu aja, aja. Karena jadi belum ada seleksi lagi lah ya. Keterbatasannya dana dan pemain. Ketiga, perlengkapan. Ya kayak jersey, kayak contohnya tongkat elbow ini, terus sepatu seperti itu. Jadi latihan sing gawe hem ya. Iya, masih ada yang jaketan enggak? Enggak ada sih. Enggak pakai jaket ya. Kadang enggak kaosan. Enggak kaosan ya. Gitu ya. Kemarin orang pakai celana jeans ya. Pakai celana jeans ya. Tapi dengan impian saya dan saya juga punya ambisi. Iya. Saya punya pikiran seperti ini, Bunda. Ya Persas gak budal, aku lah gak iso melok pantauan seleksi. Iya. Ya opo carane iki? Dan akhirnya saya ngerembuk di Jawa Timur ini kan banyak sepak bola amputasi ini banyak. Iya. Pasti kan mereka nanti mewakili untuk berangkat ke sana. Siapa sing berangkat? Siapa sing berangkat ke Piala Menpora ini? Akhirnya saya cari-cari info, insya Allah adalah tim Jawa Timur ini yang berangkat ke sana. Terus saya ngomong-ngomong sama pengurus, Pak, gimana kalau saya gandol? Hitungannya masuk ke timnya sana, biar bisa dipantau, dipantau sama timnas di sana. Itu terus dari pengurus, ya enggak apa-apa, tapi dari tim pengurus tak usahakno tim Persas iki
bisa. Isok budal. Iya. Wis gak mikir kalah menang, yang penting menunjukkan dulu. Ini loh Surabaya ini ya duwe lah. Iya. Saat Surabaya ada Persebaya, juga ada Persas ya. Persas juga kita tapi ya. Tetap saya usulan itu apa aku gandol sik, ojo sik. Tak usahno sik ya apa carane Persas bisa berangkat ke Jakarta. Ya. Semangatnya luar biasa. Ya. Maka dari itu Bunda sama Pak Yaya, kami sangat berharap dukungan dari pihak pemerintah, swasta atau organisasi sosial yang lain untuk bisa mensupport, memfasilitasi kami Persas. Gitu. Mungkin Mas Gusnul keinginan sampean kepengin main karo pemain Persebaya, monggo sampean sampeno, monggo sampean sampean ayo. Karo presiden langsung ngomongi. Iya. Ojo nanggung-nanggung karo presiden langsung. Monggo, Agus Nur. Nggih. Buat Pak Azrul, ke teman-teman dari Persas ini, Persatuan Sepak Bola Amputasi Surabaya, pengen banget ketemu terus ngobrol-ngobrol bareng sama pemain-pemain Persebaya. Kalau bisa sekalian lah latihan bareng sama pemain-pemain Persebaya. Yang dimaksud apa sih? Biar teman-teman Persas ini biar ada semangatnya, ada gregetnya, tambah percaya diri ya. Tambah percaya diri. Oh ternyata kebanggaan kurek Persebaya. Yo peduli ambek teman-teman sepak bola amputasi ini. Seperti Mas Gusnul juga sering ya nonton Persebaya? Kalau dibilang sering banget. Sampai luar kota juga ya? Paling jauh saya Bali. Dan Mas Gusnul ini tadi saya juga dengar bisik-bisik di bawah tadi ya, Caya ya. Estafet. Wah, estafet ya Mas Gusnul ya. Hati-hati rek. Oh iya Mas Gusnul, aku takon sampean ya. Sampean tau nonton GBT ya? Kalau nonton di GBT sering ya? Di ekonominya. Ya apa sampean keluh kesah nek kono iki lho piye? Kalau dibilang keluh kesahnya kalau saya masuk di stadion GBT, ono dalan khusus enggak digawe dulur-dulur disiap itu. Khusus disabilitas saat ini yang setahu saya belum ada. Nggak akses. Kalau buat teman-teman disabilitas yang saya membicarakan yang get ekonomi ya. Kalau VIP saya nggak tahu karena saya belum pernah. Wah, gila nyinggung VIP berarti mending jalan VIP. Iso acarane bonek iki. Semoga nanti kedepannya itu untuk teman disabilitas itu mendapatkan tempat yang VIP pada waktu. Amin. Ya. Abis ini kan ada liga ini Piala Wali Kota ya. Iya. Bisa ngomong pisan ya. Sama jalur pisan ya, Mas. Sama jalur pisan. Ada support lah, ada fasilitas buat teman-teman khususnya teman-teman Persas bisa diundang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Biar apa sih? Biar menunjukkan ke bonek-bonek iki lho, Surabaya duwe sepak bola amputasi Surabaya. Yang dimaksud itu. Ya berharapnya seperti itu. Ya semoga apa yang diharapkan dari teman-teman Persas kita ini semoga bisa didengar dan didengar dan diwujudkan ya. Keinginan dari teman-teman Persas kita ini Pak ya. Oke, untuk di akhir podcast kita sore ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke para pemirsa di rumah Mas Gusnul atau Pak Ketua dulu, monggo. Terima kasih Bunda, Pak Yaya. Kami Persas itu berharap ada support dari pemerintah, dari pihak swasta, BUMN, BUMD, supaya kita itu bisa berjalan dengan istilah lancar, karena posisi sekarang masih kebanyakan mandiri untuk fasilitas perlengkapan dalam istilahnya untuk latihan. Berlatih tadi itu ya Pak Indro ya, gitu ya. Siap. Nggih. Ngaten, Bunda. Pak, yang njaluk support aku bonek bonita juga, Pak. Iya, bonek kan butuh, masa gak njaluk support bonek sampean iku. Tadi udah Mas Gusnul banyak, minta support banyak. Iya, sekarang ganti Mas Gusnul, monggo. Kalau dari saya sih Bun,
ini berbicara Persas ya. Iya. Ini loh teman-teman, yang dulunya emang udah hobi bola, suka bola, terus ada takdir yang harusnya kecelakaan mungkin atau di kaki diamputasi kakinya atau tangannya. Ini loh, Persas ini ada wadah untuk tetap menyalurkan hobimu, cita-citamu. Jangan tambah dengan kondisi fisik seperti itu kalian tambah minder tambah nggak percaya diri. Jangan, buang rasa itu, buang bener-bener buang. Kalau semua masih punya rasa seperti itu, bakal terpuruk terus hidup ini, nggak bakal maju. Ayo, terbatasanmu jangan menjadi penghalangmu untuk mencapai cita-citamu, untuk meraih masa depannya ya. Bener seperti itu. Ya. Oke, dulur aku Bonek Bonita. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu ya buat Mas Kusnul, buat Pak Endro atas rawuhnya di Studio 5 kami ini ya, di program Aku Bonek Bonita yang podcast perdana sore ini. Sekelumit kata wani. Iya. Yang mampu merubah hal biasa menjadi luar biasa. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.